Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segenap tim IT dari Pondok Pesantren Anak-anak Tahfidzul Quran Raudhatul Falah yang saya banggakan, sebelumnya ucapan terima kasih dan permohonan maaf kami. Di sini alhamdulillah kita mengingat sejarah tentang berdirinya Pondok Pesantren Anak-anak Tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Sebelum berdirinya Pondok Pesantren Anak-anak Tahfidzul Quran Raudhatul Falah, itu sudah ada Yayasan Raudhatul Falah, yang mana Yayasan Raudhatul Falah itu berdiri pada tahun 1986. Bisa dikatakan sudah 36 tahun berdirinya Yayasan Raudhatul Falah. Yayasan Raudhatul Falah pada waktu itu mempunyai lembaga di awal, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran, Madrasah Diniyah. Kemudian berkembangnya waktu, Raudhatul Falah mendirikan SMP Islam Raudhatul Falah, SMA Islam Raudhatul Falah, SMK Tiara, dan lembaga-lembaga yang lain. Dimulai dari sini, pada tahun 2009, setelah saya menyelesaikan pendidikan di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Sarang dan di Pondok Pesantren Al-Anwar Aswan Romo Kiai Haji Maimun Zubair, kemudian saya melanjutkan di Yambu'ul Quran. Kemudian saya kuliah S2 pada waktu itu. Tepatnya selesai melaksanakan pendidikan di 2009, saya ditemani oleh Ustadz Muslim melihat situasi Yayasan Raudhatul Falah yang diketuai oleh Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Jailani, dapat wakofan sebidang tanah di Kelampeyan di Desa Bermi dari Mbah Hajah Rohmah sebanyak 4 ruang kelas dan 1 masjid. Di tahun 2005 itu beliau Al-Maghfurlah dapat wakafan dari Mbah Hajah Rohmah. Selang 4 tahun wakafan dari Mbah Hajah Rohmah ini, yang sudah ada bangunannya ini, belum bisa berfungsi, belum bisa dimanfaatkan selama 4 tahun. Akhirnya 2009 saya mengajak teman saya Ustadz Muslim untuk bismillah untuk mengamalkan Al-Quran kita. Sebab didasari Desa Bermi ini adalah banyak hafidh-hafidhah. Bahkan setiap rumah itu hafidh-hafidhah semuanya. Bagaimana hafidh-hafidhah ini nanti bisa mengajar, mengamalkan ilmunya Al-Quran di sebuah lembaga. Maka berdirilah Pondok Pesantren Anak-anak Tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Yuk, sambil kita berjalan, kita melihat suasana pondok ini, biar nanti untuk penyemangat kita. Di tahun 2009 itu, suasana tanah di sini, orang Bermi ini lewat sini nggak berani lewat sini karena sangat sunyinya tanah di sini. Akhirnya dengan izin
dan dengan semangatnya Al-Mu'assis, yaitu beliau Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Jailani, beliau mengizini saya dan Ustadz Muslim untuk dimanfaatkan buat pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Akhirnya pada waktu itu saya ditemani Ustadz Muslim sowan kepada beliau Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Pada waktu itu beliau Kiai Haji Ulil Albab Arwani memberi saran, jika niatnya satu untuk mengamalkan Al-Quran, dua untuk syiarnya Al-Quran, monggo untuk mendirikan pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Pesan beliau, namanya pondok pesantren anak-anak itu pondok pesantren yang sangat berat sekali. Ngurusi anak-anak usia dini, cah cilik-cilik, apalagi cah cilik-cilik nanti adalah menghafal Al-Quran, yang notabene mengharapkan anak-anak seusia 6 tahun sampai 12 tahun bisa hafal Al-Quran 30 juz. Itu sangat sulit sekali, kata beliau Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Walaupun seperti itu, karena kegigihan dari kita bersama dan dorongan dari Syekhona Al-Maghfurlah Romo Kiai Haji Ahmad Jailani, kita semangat tetap untuk bismillah mengamalkan Al-Quran. Akhirnya berdirilah pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah, yang pada waktu itu belum ada santrinya, satu pun nggak ada. Akhirnya walaupun amanah, saya dengan Ustadz Muslim jalan-jalan ke kampung-kampung untuk cari santri. Untuk cari santri, siapa yang mau menghafal Al-Quran dengan tidak pulang. Pada waktu itu dapat santri 5 dari gunung-gunung, dari 5 di sini. Sunyi, setiap malam sunyi, belum keramikan, belum pakai paving, masih tanah, berupa tanah. Akhirnya di 2009 itu kita bismillah memulai pembelajaran anak-anak yang namanya pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Dengan 5 itu berkembang, akhirnya di bulan Maulid itu dapat santri 18 santri. Pada waktu itu yang ngajar hanya saya, Pak Ustadz Muslim, Bu Haja Istiadah, itu yang ngajar di PPATQ Raudhatul Falah. Ini awal mulanya berdirinya pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah, yang semula santri 5 sekarang menjadi santri 500 dengan hanya waktu 14 tahun, dari 2009 sekarang 2022 ini. Untuk lika-liku perjalanan pondok pesantren ini mulai tahun 2009 sampai sekarang 2022 memang penuh dengan ikhtiar, memang penuh dengan lika-liku perjuangan yang sangat berat sekali. Di antaranya di situ banyak yang disampaikan Romo Kiai Haji Ulil Albab Arwani bisa terjadi. Contohnya ketika santri anak-anak itu sudah hafal Al-Quran 30 juz, anak-anak tersebut kemudian pakaiannya kurang bersih, orang tua komplain. Ketika pakaiannya bersih, hafalannya bagus, MI-nya kurang mengikuti, orang tua komplain, dan seterusnya. Tapi alhamdulillah selama itu kita dari Ustadz wal Ustadzah bisa mengatasi semuanya, karena didasari dengan keikhlasan kita, didasari dengan rasa kita untuk memajukan PPATQ Raudhatul Falah. Dan disinilah bisa dikatakan awal mula, bisa dikatakan syiarnya pondok itu ada kata-kata PPATQ, PPRTQ, PPTKTQ, PPSTQ. Diawali dengan berdirinya pondok pesantren
anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Alhamdulillah. Kemudian perjuangan dengan lika-liku kita inovasi. Setiap bulan kita membuat laporan-laporan buku, laporan-laporan ke wali santri, mulai dari kelakuan santri, ketahfidzan santri, kemadrasahan santri, kesehatan santri, semuanya kita laporan ke wali santri. Bahkan lika-likunya kita harus bisa menertibkan pondok ini dari sejak dini. Contohnya kita menaruh pada sandal, sepatu, sampah itu harus pada tempatnya. Begitu juga ustadz-ustadzahnya kita tertibkan, seperti kalau ustadz tahfidz, ustadz madrasah, ustadz murabi itu adanya roaming. Roaming itu setiap hari di absen 3 kali. Jika dia telat, maka dia juga bisa dikurangi haknya. Ini adalah lika-liku. Alhamdulillah bisa dilihat sekarang sudah seperti ini pondoknya. Ini adalah ruang tahfidz, ini adalah masjid, madrasah, itu adalah asrama putra sampai di sana. Pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah di tahun 2022 ini dengan satu kata, alhamdulillah. Walaupun ini amanah, MI Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran yang di dalam pondok pesantren anak-anak ini sampai sekarang masih terakreditasi A. 1, 2, untuk pencapaian sampai sekarang setiap tahun ada Khotmil Quran, anak-anak yang hafal Al-Quran 30 juz itu lebih dari 30 santri. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah dihuni atau diajar oleh 50 hafidh-hafidhoh. Jika karyawan ustadz kami adalah 125 ustadz wal ustadzah dan karyawan, baik mulai dari murabi, guru madrasah, laundry, masak, kebersihan, kemudian ustadz tahfidz itu 125 ustadz ustadzah. Tapi alhamdulillah untuk pencapaian sampai sekarang untuk madrasah ibtidaiyah bisa menjuarai lomba-lomba selain lomba Al-Quran, karena tetap kita mengacu kepada dawuh Al-Muqri' Kiai Haji Arwani Amin untuk tidak mengikuti lomba-lomba dalam bidang Al-Quran. Tapi untuk lomba-lomba bidang sains, alhamdulillah kita menjuarai baik di kecamatan maupun di kabupaten. Untuk Al-Qur'annya, alhamdulillah sekarang setiap tahun bisa mengadakan khotmil Quran, bisa menghantamkan santri 30 juz, lebih dari 30 santri. Untuk tanggapan masyarakat, di awal pendirian pondok ini mungkin memang banyak kendala, banyak rintangan. Alhamdulillah, tapi untuk sekarang semua tanggapan masyarakat di sekitar pondok ini baik semuanya, mendukung semuanya. Bahkan di bulan Ramadan contohnya kita mengadakan pasar untuk masyarakat, dan alhamdulillah sekarang ekonomi masyarakat sekitar juga bisa meningkat. Di antaranya alhamdulillah bisa parkir wali santri ketika sambangan 1 kali bisa membuat masyarakat senang. Kemudian masyarakat sekitar juga bisa menjual hasil tanaman-tanamannya, buah-buahannya, hingga akhirnya alhamdulillah masyarakat sini mendukung berdirinya pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Bahkan sekarang bisa dikatakan kotanya Bermi adalah di sekitar pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah. Untuk alumni pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah, selama ini kita memang pengennya syiarnya pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah, hingga santri-santriyah yang menamatkan di pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah itu kita memberi kebebasan untuk melanjutkan dimanapun saja,
biar PPA TV semakin syiar dengan hasil yang baik. Alhamdulillah alumni kita ada yang di Yambul Quran, ada yang di Al-Munawir Krapia, ada yang di Lerboyo, ada yang di Sarang, dimanapun saja. Alhamdulillah ini rata-rata sudah tercapai hafalannya dan sudah bisa melancarkan Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah semoga cita-cita alumni yang baru 2009 berdiri, mungkin alumninya kita baru tamatan SMA, semoga nanti bisa menjadi tokoh-tokoh, akhirnya membawa dampak di PPATK semakin lebih baik. Terima kasih. Untuk kegiatan santri di PPATK Raudhatul Falah, yaitu mulai sebelum subuh sudah bangun dan wajib mandi. Setelah mandi ke masjid untuk menjalankan sholat tahajud, kemudian menunggu waktu sholat subuh, jamaah sholat subuh. Setelah jamaah sholat subuh, KBM tahfidz seperti ini, menghafal Al-Quran sampai jam 6:15. Jam 6:15, kemudian sarapan pagi, Ustadz Murabi sudah menyiapkan sarapannya sampai jam 6:45. Kemudian jam 6:50 bergegas untuk ke depan gedung untuk mengikuti Asmaul Husna. Jam 7 tepat masuk di ruang kelas untuk mengikuti KBM Madrasah. Kemudian nanti jam 9:30 waktu istirahat KBM Madrasah ada sholat duha, dilanjut KBM Madrasah lagi sampai jam 12. Jam 12 kita jamaah sholat duhur. Setelah jamaah sholat duhur kita makan siang. Setelah makan siang jam 12:30 wajib tidur. Santri ini kalau siang sangat sunyi sekali, tidur semuanya. Alhamdulillah. Kemudian jam 14:30 santri dibangunkan untuk persiapan jamaah sholat asar. Setelah jamaah sholat asar KBM lagi, hafalan Al-Quran lagi sampai jam 17:00. Jam 5 sore. Kemudian jam 9 sore anak-anak keluar dari ruang tahfidz untuk makan sore. Setelah makan sore maghrib, jamaah sholat maghrib. Setelah jamaah sholat maghrib, anak-anak ngaji lagi, KBM tahfidz lagi sampai jam 8:15 malam. Jam 8:15 malam santri setelah tahfidz ekstra tambahan pelajaran madrasah. Ada komputer, ada bahasa, ada apapun, hingga akhirnya selesai jam 9:15 malam. Santri tidur kembali. Ini pun alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun ini, santri setiap hari Senin dan Kamis diwajibkan puasa sunnah Senin Kamis. Alhamdulillah walaupun anak-anak kelas 1 semuanya sudah bisa puasa sunnah Senin Kamis. Alhamdulillah ya, sehat semuanya. Mohon doanya semoga santri-santri ini benar-benar sehat dan juga akalnya semakin cerdas, semakin bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Itu harapannya. Ini sekilas tentang aktivitas santri di PPATK Raudhatul Falah. Untuk harapan pondok pesantren anak-anak tahfidzul Quran Raudhatul Falah, sesuai dengan semboyan kami, bersamaku mengharapkan pondok pesantren ini mempunyai santri-santri yang bertakwa, santri-santri yang santun, santri-santri yang maju baik dalam imtak maupun iptek, kemudian menjadi santri-santriah yang hafal Al-Quran, hamilul Quran. Ini harapan kami, dan alhamdulillah semoga santri-santriah PPATK Raudhatul Falah ini nanti juga ustadz-ustadznya dalam berkhidmah di PPATK Raudhatul Falah ini diberi keistiqomahan, bisa mengajar anak-anak. Bahkan semboyan kami juga PPATK Raudhatul Falah tidak pengen banyak santri, tapi meningkatkan kualitas dan kualitas, sehingga akhirnya setiap tahun walaupun pendaftar sangat banyak, kita tetap konsisten, yaitu menerima santri satu kelas putra, satu kelas putri. Semoga terwujud
dengan niat yang baik, santri yang bertakwa, kita beri pembelajaran di madrasahnya. Ada 2 pelajaran, yaitu pelajaran dari Kemenak, juga ada pelajaran mulok yang isinya maknani kitab-kitab salaf. Kemudian juga di akhir kelas 6 juga ada ujian ubudiyah, mulai ujian baca kitab, ujian sholat, baik sholat maktubah, sholat sunnah, tahlil beserta doanya. Itu diharapkan tamat dari PPATG bisa menjalankan dengan sempurna. Kemudian diantaranya santri yang santun, kita setiap hari selalu monitoring santri untuk berakhlakul karimah, untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dan meneladani masyayikh, juga guru-gurunya, untuk berakhlakul karimah, untuk baik. Kemudian harapannya santri-santri dari PPATG Raudhatul Falah bisa maju dalam imtak dan iptek. Harapan saya, alhamdulillah santri-santri sudah bisa mempunyai lab komputer, lab bahasa. Harapannya santri ini juga menguasai ilmu-ilmu duniawi. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al akhirata fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Dan harapan terakhir menjadi hafidh-hafidhah yang bersanad. Alhamdulillah ustadz-ustadz kita adalah bersanad, ada yang dari Mbak Arwani, ada yang dari Jogja, dari Kerapiak dan seterusnya. Semoga niat-niat kita terwujud dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya PPATG selalu eksis, selalu berada dan bisa dawam ila yaumil qiyamah, dan bisa melahirkan generasi yang bertakwa, generasi yang santun, generasi yang maju, generasi yang hafidh-hafidhah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.